secara konsisten. Tadi kami disampaikan sejak tahun 2007 sudah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, sudah mengembangkan kampusnya, kampus 1 tumbuh menjadi kampus 2, dan alhamdulillah sekarang menjadi kampus 3. Satu lintasan sejarah yang menunjukkan, membuktikan komitmen yang tinggi dari seluruh sivitas akademika, pimpinan, yayasan, Universitas Bina Bangsa untuk terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus-menerus melakukan continuous improvement dalam melakukan pembinaan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul di kawasan Serang, kawasan Provinsi Banten ini. Karenanya tentu kami sangat menghargai upaya ini, terlebih pada hari ini Fakultas Ilmu Kesehatan, salah satu bidang, salah satu kebutuhan yang memang di Indonesia saat ini sedang dibutuhkan, masih memerlukan satu peningkatan. Dan kami menyampaikan tentunya apresiasi yang mendalam, ucapan terima kasih kami, karena atas inisiatif ini Universitas Bina Bangsa, maka salah satu tugas negara ini bisa menjadi lebih ringan. Salah satu tugas negara ini bersama-sama dipikul oleh seluruh komponen bangsa, dan tentunya kita sama-sama yakin kalau ini bisa terus-menerus kita pertahankan, kita tingkatkan, maka kualitas SDM di Indonesia akan terus meningkat. Kualitas SDM kita di kawasan ini akan meningkat, yang pada akhirnya juga tentunya perekonomian kita, kondisi ekonomi bangsa kita juga akan dapat ditingkatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga tadi saya sempat melihat-lihat beberapa ruangan pada gedung yang akan diresmikan. Alhamdulillah kami tadi melihat laboratorium yang memadai, ada fasilitas uji kompetensi, CBT, begitu ya, ruang simulasi, rumah sakit simulasi, dan lain-lainnya yang kami menganggap itu sesuatu yang menunjukkan kesiapan, keseriusan dari Universitas Bina Bangsa untuk melaksanakan program-program pembelajaran, pendidikan, program akademik di kampus Bina Bangsa ini. Hadirin yang kami muliakan, tentu kita berharap bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan ini dapat menjadi pusat pembentukan karakter tenaga kesehatan yang profesional, beretika, memiliki empati, dan juga tentunya berpihak pada bangsa dan juga pada kemanusiaan. Mereka-mereka itu perlu kita siapkan sehingga memiliki keunggulan secara kompetensi, kuat secara integritas, dan juga memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang akan dilayani. Jadi memang pengetahuan itu penting, Bapak Ibu sekalian, tetapi karakter itu juga penting. Kami juga senang sekali melihat kampus yang sangat bagus ini, Pak Purtasan dan Pak Rektor, luar biasa, karena kami selalu menganggap kampus itu adalah tempat digemblengnya sumber daya manusia masa depan kita. Kalau kampusnya rapi, kampusnya bersih, kampusnya teratur, disiplin, maka adik-adik mahasiswa kita tanpa perlu kita ajarkan secara kata-kata, mereka akan melihat, mereka akan belajar bahwa dalam bekerja nanti mereka harus rapi. Dalam bekerja nanti di ruang kerjanya, di masyarakat, mereka harus menjaga kebersihan. Mereka harus disiplin dan seterusnya. Jadi, mohon bantuannya
para pimpinan Ustaz Bina Bangsa untuk dapat terus mempertahankan hal-hal yang sudah baik ini, kerapihan, kebersihan, kedisiplinan, sehingga adik-adik mahasiswa kita nantinya menjadi sumber daya manusia yang unggul. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita juga bersyukur bahwa sebagaimana kita ketahui, melakukan pembinaan, melakukan pendidikan, menjadi guru, menjadi dosen, itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Kita, Bapak Ibu sekalian, beruntung bahwa kita bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan aktivitas masih berhubungan dengan pengajaran dan pendidikan. Kenapa? Karena berarti kita berinvestasi pada tumbuhnya pengetahuan seseorang. Kita berarti telah membuat amal jariah yang tidak akan putus, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya membayangkan Pak Furtasan, Pak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan sejak 2007 sudah membina mahasiswa. Tadi disampaikan kira-kira lulusan setahun 2000, 3000. Mungkin pada saat itu masih belum banyak, 1000. 2007, sekarang 2026, hampir 20 tahun Bapak Ibu sekalian. 20 kali 1000, kira-kira 20.000 sudah ada lulusan. Subhanallah, itu adalah amal jariah yang saya yakin kita akan merasakan nanti. Kita akan terus-menerus menerima balasan kebaikan. Kami juga berterima kasih tentunya di Universitas Bina Bangsa ini juga terus menerima barangkali mahasiswa dengan KIPKA, ada yang kurang mampu dibantu, mencarikan beasiswa itu, Bapak Ibu sekalian, insya Allah suatu kebaikan yang pasti akan mendapatkan balasan. Saya percaya seorang yang semakin banyak memberi, insya Allah juga semakin banyak menerima rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali juga kampus kita yang megah ini salah satunya berkat doa-doa orang tua mahasiswa Universitas Bina Bangsa yang mereka dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang kalau kita wisuda begitu ya Pak, kita sering ketemu mahasiswa lulusan, dia diberikan beasiswa, dia asalnya berasal dari keluarga tidak mampu. Kemudian kalau lulus, dikenalkan oleh mahasiswanya yang akhirnya lulus, pasti doanya tuh panjang Bapak Ibu sekalian. Aduh, ini yang sudah mendidik anak saya. Makasih Pak dosen, makasih Pak rektor. Semoga panjang umur, rezeki melimpah, banyak doanya terus ya. Itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, amal jariah yang tidak kunjung berhenti. Sebagaimana kita ketahui, salah satu pahala yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, ini jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, itu amal jariah yang sangat bermanfaat. Karenanya, marilah kita terus-menerus bersemangat mendidik anak-anak bangsa kita, mengajarkan mereka. Kalau ada mahasiswa yang bandel, yang nakal, itu berarti kesempatan kita untuk berbuat amal jariah yang lebih. Kalau yang sudah bager, yang sudah baik, ya udah. Tapi kalau yang nakal, kita bantu, kita bina dengan sabar, kita bimbing lagi, terus-menerus, akhirnya menjadi orang yang bermanfaat. Itu Bapak Ibu sekalian, kita menyelamatkan satu keluarga besar mereka. Itu investasi yang sangat besar untuk bangsa, dan saya yakin juga Bapak Ibu insya Allah tidak akan sia-sia. Pahala kebaikan akan mengalir terus. Saya ada satu cerita
Bapak Ibu sekalian, saya ada satu cerita yang saya sering ceritakan ini, barangkali mohon maaf kalau sudah dengar sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sekalian, pada saat umroh ke Masjidil Haram, pasti Bapak Ibu sekalian kalau uangnya habis ada satu ATM, ada satu bank, namanya Rajhi Bank. ATM, Rajhi ATM. Ya, suka lihat ya yang Bapak Ibu umroh, duitnya habis, pengen ngambil di ATM, ada Rajhi. Ar-Rajhi ini sebenarnya dibuat oleh ada saudagar kaya raya namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Bapak Ibu sekalian, Sulaiman Ar-Rajhi ini